lagi bersama Potik di sini dengan saya Rana Roro Kunti-Kunti. Sasha Sarufaida. Di sini aku pengen nanya-nanya Kak Sasha nih. Boleh nggak ceritain pengalaman kakak selama jadi salah satu anggota tari tradisional di 18? Oke, boleh. Jadi pengalaman aku selama mengikuti ekskul tradisional dance di 218 itu banyak sekali tentunya. Jadi ada singkat ceritanya. Jadi dulu di 218 ini belum ada yang namanya ekstrakurikuler tari. Nah, namun dari OSIS kalau tidak salah ya, Sekti 3 itu mereka membuat salah satu klub, yaitu klub tari dan klub modern klub sama English club. Nah, terus akhirnya karena banyak peminat dari siswa-siswi SMP 28, karena ekstrakurikuler tari kan belum menjadi eskul ya dulu, masih menjadi klub. Jadi karena banyak peminatnya akhirnya menjadi eskul. Dan dulu aku merupakan ketua dari klub tari, dan itu aku merupakan ketua periode pertama. Jadi dulu masih kelas 7, terus tiba-tiba ditunjuk jadi ketua dari klub tari. Terus akhirnya aku sekarang menjadi mantan dari jadi sekretaris 1. Aduh maaf. Yang awalnya aku jadi ketua, terus akhirnya kan dirunding lagi, jadi ada pemilihan lagi dan aku jadi sekretaris, tapi sekarang udah lengser. Oke, pertanyaan kedua, apa nih yang kakak rasakan selama jadi juara? Juara apa nih? Juara dalam tari tradisional mungkin pernah dapat juara? Pernah. Mau ceritain yang mana? Ya. Yang paling wah. Jadi aku pernah meraih salah satu juara di tari, yaitu baru kemarin bulan November tanggal 27 kalau tidak salah, aku meraih harapan 1. Itu dari yang mengadakan itu dari Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur. Dan menurut aku ini lombanya berkesan di aku karena tahun sebelumnya aku pernah mengikuti lomba ini di event yang sama, tapi di tahun yang berbeda. Tapi namun aku kalah, dan akhirnya dari situ kelompok aku belajar dari kesalahan dan kita evaluasi apa sih kekurangannya, dan akhirnya di tahun ini kita kembali mengikuti di event yang sama tetapi di tempat yang berbeda dan orang yang berbeda dan tarian yang berbeda. Dan alhamdulillahnya kami mendapatkan juara harapan 1, walaupun itu gak terlalu besar-besar banget juaranya, tapi yang penting kita bisa meraih prestasi dan bisa membawa pulang piala. Karena dari sekian banyak ya peserta, mereka tuh keren-keren banget. Udah gitu, wah pokoknya keren banget deh. Terus saingannya juga mantep-mantep. Di situ kita udah merasa kayak aduh menang apa enggak nih, soalnya waktu itu ada kesalahan di tariannya, tapi akhirnya teman-teman aku bisa profesional dan bisa ngejalanin dengan baik sampai akhir penampilan. Wih, keren banget Kak Sasha. Nih, pengalaman perjalanan kakak selama ini ada campur tangan dari orang tua nggak, kayak dibantu support atau bantu biaya gitu? Ada dong pastinya. Jadi pada awalnya aku terjun ke dunia seni itu karena adanya dorongan dari orang tua aku, salah satu mama yang dulu mengajak aku buat ikut sanggar. Dulu waktu kecil, aku lupa berapa, kayak antara 4 atau 5 tahun, dan mama nyuruh aku buat ikut sanggar karena dulu aku nggak bisa diem. Makanya dimasukin ke sanggar tari. Tapi sayangnya aku berhenti di kelas 1 atau 2 SD. Dan akhirnya aku ikut lagi di kelas 5 atau 6 pada saat zaman COVID, terus sampai saat ini. Dan support dari orang tua itu yang mendorong aku bisa sampai detik ini, sampai bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang aku raih. Dan aku juga ada prestasi di akademik, dan itu berawal dari keinginan aku sendiri pada awalnya, dan akhirnya orang tua aku support buat aku ngikutin itu, dan akhirnya aku bisa ikut terus kompetisinya sampai saat ini. Tapi
bisa. Enak kan support. Nih, selama perjalanan kakak nih, apa pencapaian paling membanggakan kakak? Pencapaian paling membanggakan itu banyak sepertinya ya. Salah satunya mungkin pada aku pernah ikut Olimpiade bahasa Inggris dan itu dapat medali emas, dan itu juga awalnya dari kemauan aku sendiri. Terus akhirnya aku bilang ke orang tua kalau aku ikut kompetisi ini dan dapet ini, dan akhirnya mereka support dan keluarga aku support, teman-teman aku support. Akhirnya aku ikut kompetisi itu sampai kali ya aku lupa. Sama yang paling berkesan di aku itu prestasi, yaitu pada saat evaluasi kenaikan tingkat di sanggar aku, alhamdulillahnya dapat penampil terbaik dari teman-teman aku, dan aku menjadi salah satunya yang bisa mendapatkan prestasi itu. Wow. Tapi kakak selama perjalanan ini sampai dapat prestasi sebagus ini, ada nggak perjalanan yang ada sakit? Wah, pastinya banyak ya. Pasti semua yang aku jalani nih yang membuahi hasil atau prestasi pasti ada yang namanya kita pernah jatuh atau pernah kalah atau pernah di titik terendah. Karena semua kita ngejalanin itu nggak langsung jadi atau langsung instan gitu. Pasti ada sebuah proses yang kita lewati, terus ada yang sedihnya, ada juga halangannya. Iya, pastinya banyak. Pasti aku pernah ngalamin itu dimana aku pernah kalah, terus aku bingung gimana sih cara biar aku bisa mengembangkan prestasi aku lagi. Terus juga omongan orang pasti ada juga yang gak nyakitin, iya. Terus juga aku kadang kepikiran omongan mereka, tapi dari situ aku belajar kalau omongan orang itu nggak penting, dan kita juga jangan terlalu memikirkan omongan orang karena itu terpengaruh untuk kedepannya kalau kita mau Meraih. Iya, meraih. Apa-apa belibet dikit. Ini gimana sih kakak cara ngatur waktunya biar bisa di tari tradisional sama di akademik? Karena aku nggak bisa. Oke, kalau itu sebenarnya yang paling penting itu kita yang pertama memanage waktu agar bisa seimbang nilai akademik, non akademik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang pertama itu aku biasanya itu membagi waktu. Kalau misalnya banyak kegiatan nih, kadang aku nggak bisa ngatur waktu, aku bikin jadwal sendiri. Kayak misalnya aku lagi ngikutin lomba, terus di sisi lain aku lagi ujian. Nah itu pasti hektik banget, udah gitu harus pinter-pinter bagi waktu biar aku bisa belajar sama ngelakuin kegiatan di luar sekolah. Dan juga itu biasanya aku bikin schedule, itu misalnya kegiatan aku hari ini apa, terus besok apa, terus di jam berapa, agar bisa lebih terstruktur dan aku bisa lebih fokus atau konsentrasi dalam mengatur kegiatan tersebut. Oh, tapi kakak kalau ada nggak tips and trick biar kita bisa kayak bikin schedule gitu? Oke, aku biasanya buat schedule kegiatan itu di note HP. Dan aku buatnya kalau misalnya ada lomba, ada kegiatan, itu aku taruh semuanya di situ kegiatannya. Misalnya di bulan ini aku ngikutin lomba apa, terus juga ada apa aja, biar aku tahu. Biar misalnya kalau ada lomba lagi, aku bisa ngatur waktunya lebih baik supaya hasilnya lebih memuaskan sama lebih bagus. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin ku sampaikan ke Kak Syasha. Mungkin maaf ya kalau misalnya kita ada tipe-tipe. Maaf ya teman-teman di Dan Pander. bye-bye. Bye.